Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita diberikan kepahaman, diberikan ilmu yang manfaat, yang barokah. Al-Fatihah. Untuk perkuliahan kali ini, materinya adalah tata cara dalam mencari ilmu. Jadi langsung saja, biar sekalian nanti kita merefresh kembali pelajaran-pelajaran sebelumnya. Jadi untuk tema hari ini umum ya, kayak tata cara berarti apa? Tutorial atau cara dalam mencari ilmu. Manusia diperintahkan Allah untuk belajar atau mencari ilmu. Jadi kita itu belajar karena apa? Disuruh Allah. Jadi ketika kita melakukan ya Gusti Allah senang karena apa? Perintahnya dilakukan. Jadi senang gitu, Gusti Allah ridho. Dan dalam mencari ilmu mestinya memperhatikan tata cara yang baik agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Jadi kayak gini ya, kenapa sih kok kita itu belajar ada tata cara yang baik ya toh? Kenapa nggak langsung belajar aja? Kenapa kok belajar itu ribet? Harus hormat guru, harus akhlaknya dijaga, hatinya dijaga dari penyakit-penyakit hati, nggak boleh sombong, nggak boleh egois, nggak boleh apa, nggak boleh iri. Kenapa kok sekilas ribet? Karena kita itu sama sekali nggak tahu masa depan kita itu seperti apa. Kita itu bisa merencanakan masa depan kita. Zaman bisa menyeting. Zaman umur segini ingin apa? Umur segini ingin lulus kuliah. Umur segini ingin membuka usaha. Umur segini saya harus sudah keterima kerja. Dan lain-lain dan lain-lain. Kita bisa punya rencana. Tapi kita itu sama sekali nggak punya apa? Kita tidak bisa 100% memegang kendali itu. Misalkan zaman oke, 4 tahun lagi zaman target target apa? Wisuda gitu. Ya zaman ya wis tenanan gitu, sudah benar-benar bersungguh-sungguh gitu. Tapi ternyata misalkan nyuwun sewu sok skripsian dapat dosen yang ruwet, maksudnya ribet gitu. Banyak minta sempurna, skripsi ini sampean dituntut sempurna itu ya molor juga bisa gara-gara itu. Terus apa lagi? Belum nanti misalkan ada masalah yang lain, ada masalah lain. Jadi kita itu nggak punya kendali sama sekali apa atas masa depan. Atau misalkan zaman berangkat kuliah. Berangkat kuliah kan zaman naik motor. Naik motor, ya niat sampean mungkin apa namanya, ya lancar nggak ada apa-apa kan rencananya sampean gitu. Tapi kita nggak pernah tahu di jalanan misalkan ada ban bocor atau apa gitu. Kita kan nggak pernah tahu. Nah, jadi apa namanya, semuanya itu ada pada kendali Allah. Dan tentu kita dalam mencari ilmu itu ingin agar kita itu keinginan-keinginan kita, hajat-hajat kita itu sukses di masa depan. Kayak misalkan nanti saya ingin punya pekerjaan, bisa punya apa, pekerjaan tetap, bisa membahagiakan orang tua, bisa apa, menafkahi keluarga, bisa kalau istri misalkan nanti ingin bisa membantu apa, keuangan rumah tangga misalkan kalau sama ingin bekerja. Semua itu keinginan-keinginan yang apa? Yang baik ya. Kita tentu mengharap itu semua terkabul. Nah, maka agar itu semua bisa terkabul, maka kita menggunakan apa? Cara-cara yang baik dalam mencari ilmu agar ilmu yang kita dapatkan itu apa? Bermanfaat kayak gitu. Karena kalau ilmu sudah bermanfaat itu pasti apa namanya? Enak. Zaman punya ilmu yang bermanfaat itu di mana-mana dibutuhkan orang. Zaman punya ilmu manfaat. Dibutuhkan orang, ilmu itu bermanfaat untuk orang lain dan tentu bermanfaat untuk kita sendiri gitu. Jadi misalkan zaman punya kemampuan apa, misalkan zaman pinter fotografi gitu, dicari orang, apa namanya, dicari orang. Zaman misalkan pinter ngaji Quran, itu ya dicari orang, misalkan suaranya enak gitu, ya dicari orang. Zaman misalkan pinter komunikasi, pinter ngomong, ya dicari orang, karena di mana-mana wong bakul mesti nyari orang yang pinter ngomong. Pengusaha itu mesti butuh seseorang yang bisa memasarkan apa usahanya. Lah yang bisa memasarkan itu ya yang pinter ngomong, yang pinter apa? Yang pinter mempengaruhi orang biar beli itu. Nah, itu semuanya ilmu-ilmu apa namanya? Yang selalu berguna. Jadi berguna untuk orang lain dan berguna untuk diri kita.
tentu dengan cara-cara yang baik kita meminta agar Allah membantu kita dalam agar kita bisa menjadi orang yang bermanfaat tadi kayak gitu. Saya lanjutkan, menurut Syekh Utsaimin dalam kitab Al-Ilmi, seseorang pencari ilmu harus maksud niatnya mencari ilmu untuk mendapatkan ridha Allah dan akhirat. Oke, jadi kayak gini ya. Hal yang pertama kali apa yang kita lakukan itu tentu pertama niatnya harus benar. Jadi agar sesuatu itu memiliki nilai. Kayak misalkan zaman misalkan selama ini sama kuliah cuma hanya untuk misalkan disuruh orang tua terus ben gak diseneni makanya budal kayak gitu. Ya sebenarnya sama dapat pahala karena minimal karena manut orang tua. Jadi wis nang kuliah timbang nganggur timbang terus akhirnya zaman ya kuliah walaupun niatnya mungkin tidak ingin mengecewakan orang tua, ingin manut. Itu sudah dapat pahala, tapi zaman dapat pahala manut orang tua kayak. Itu sebenarnya bisa dilipat gandakan. Jadi dengan niat yang benar itu bisa berlipat ganda. Kayak gini, misalkan zaman belajar diniati. Saya belajar karena jenengan menyuruh saya belajar Gusti. Jadi Ya Allah, jenengan menyuruh saya belajar maka saya belajar. Itu maka berlipat-lipat ganda karena zaman selain niatnya mungkin menyenangkan orang tua, tapi juga dapat pahala double. Gusti Allah ya senang. Ketika Gusti Allah sedang maka akhirat sampean terjamin. Orang kalau disenangi Gusti Allah itu akhiratnya terjamin, udah nggak aman lah kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi pertama niatnya dulu. Ya sama kayak misalkan perilaku-perilaku yang lain, misalkan tidur, zaman tidur diniati. Ya Allah, saya niat tidur, niat meninggalkan maksiat. Saya yang lain, anak-anak yang lain narkoba, anak-anak yang lain dugem, anak-anak yang lain pesta di bar, tapi saya memilih tidur ya Allah karena niat meninggalkan maksiat. Wah, itu betapa banyak itu pahalanya yang masuk. Dan Gusti Allah senang. Karena Berarti taat meninggalkan maksiat. Jadi dengan hal-hal simpel saja ketika itu diniati dengan benar, itu bisa beda, dampaknya beda. Jadi kayak gitu. Terus saya lanjutkan, jika seseorang berniat mencari ilmu hanya untuk memperoleh ijazah dan harapan dia dengan ijazah itu dia mendapat kedudukan atau penghasilan saja, maka ya dia hanya akan mendapat kebahagiaan di dunia saja. Jadi kayak gini, sama niatnya hanya untuk hanya untuk ben aku kuliah, ben aku sarjana, dapat ijazah, nanti ngelamar kerja, nanti ben itu duit kayak gitu. Atau misalkan sok sampean opo duwe tujuan-tujuan yang lain, ya sampean dapat, ya dengan ijazah saya itu sampean dapat pekerjaan, dengan ijazah itu sampean dapat uang. Tapi itu hanya dapat hanya dunia saja. Tapi karena dari awal tidak dilandasi untuk ketaatan. Jadi niatnya sampean tambahi. Ya Allah, saya niat kuliah, ben nanti dapat ijazah, ben nanti bisa dapat uang, dengan uang itu saya bisa menafkahi keluarga. Nah, kalau gitu nanti niatnya jadi ketaatan karena menafkahi keluarga. Nah, menafkahi keluarga ya tuntunan Rasulullah. Jadi nggak apa-apa. Atau sama, ya Allah, saya nanti ingin dapat ijazah, terus saya ingin bekerja di pemerintahan, jadi DPR misalkan. DPR uangnya kan banyak sekali. Gajinya DPR banyak. Terus nanti dengan uang itu saya ingin menolong agama saya. Maka itu akan menjadi ketaatan. Jadi yang dimaksud dengan niat yang benar adalah yang niatnya puncak niatnya adalah untuk ketaatan. Enggak hanya untuk duniawi toh. Eman lek duniawi toh. Kayak misalkan saya kerja biar dapat uang banyak karena pikirannya pengen tuku mobil, ingin tuku ingin beli rumah, ingin beli villa. Kayak niatnya gitu toh ya udah gitu. Maka ya dapat dunia toh. Akhiratnya ya nggak tahu. Tapi ketika niat zaman dari awal sudah benar, ya Allah, saya ingin Saya ingin uang banyak agar bisa membahagiakan orang tua, agar bisa membahagiakan anak anak saya, keluarga saya, agar saya bisa membantu orang-orang miskin. Itu nggak apa-apa, itu sudah niatnya ketaatan. Maka nanti ketika zaman punya nanti sudah punya mobil, sudah punya apa gitu, ya itu ya berkah juga karena mobil zaman gunakan untuk
jalan-jalan menuju ketaatan juga. Nah, jadi kan mobil untuk transportasi pekerjaan. Nah, dari pekerjaan itu kamu menghasilkan uang dan uangnya buat bantu orang miskin, panti asuhan, membuka lapangan kerja, itu nggak apa-apa. Jadi apa namanya? Setiap sesuatu yang kita miliki membantu dalam proses ketaatan. Jadi kayak gitu. Terus namun jika pencari ilmu eh, tidak berniat ijazah saja. Nah, kalau tadi yang pertama kan puncaknya main ben itu duit tok. Nah, ini niatnya nggak itu tok, nggak hanya uang tok, tapi apa namanya? Ketaatan tadi. Maka dia niatnya itu yang niat yang selamat dan benar. Dan apalagi zaman misalkan wis kayak gini, wis Kak, aku niatnya biar dapat ijazah kayak gitu. Tapi karena ijazah itu merupakan syarat apa? Syarat diterima di instansi kayak gitu. Butuh ijazah. Maka ya nggak apa-apa sama niat butuh ijazah. Kayak misalkan ya tadi zaman saya pengen sok ngajar, saya seneng ngajar kayak gitu. Men-share ilmu. Misalkan kayak gitu. Maka syaratnya aku tuntut ijazah. Zaman ingin jadi guru itu syaratnya ya harus punya ijazah minimal S1. Kalau ingin jadi dosen minimal S2 kayak gitu. Ya itu butuh ijazah sebagai syarat administrasi. Ya nggak apa-apa. Tapi niatnya apa namanya? Ujung-ujungnya niat ingin ngajar kayak gitu. Karena apa? Ya karena disuruh Allah, Allah menyuruh umatnya untuk yang diberikan kepahaman untuk ngajar ya maka ngajar kan. Nah, maka ijazah hanya sebagai apa? Syarat administrasi. Nah, itu niat yang selamat dan niat yang benar. Saya ganti dulu slide-nya. Jadi berdasarkan pendapat Syekh Utsaimin tadi bahwa apa? Niat jangan cuma duniawi saja karena ya rugi tenan. Tapi apa? Juga akhirat. Ya sama kayak sampean misalkan habis sholat itu. Kalau bisa itu ya kalau berdoa itu jangan cuma duniawi tok gitu, tapi zaman juga berdoa untuk akhirat juga. Kayak misalkan zaman baru berdoa habis sholat itu zaman cuma doa hajat-hajatnya zaman tok. Ya Allah saya ingin apa? Ingin kuliah lancar, ingin dapat rezeki yang lancar, ingin dapat umur panjang, ingin apa? Ingin terus pokoknya. Nah itu semua kan niat duniawi saja, tapi tambahi gitu. Tambahi apa? Tambahi akhirat. Kayak misalkan habis sholat kita minta apa namanya? Biar nanti biar bisa diselamatkan di alam kubur, biar nanti biar di akhirat itu bisa masuk surga. Jadi kayak gitu. Minimal doanya Robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kayak gitu. Dulu itu doa itu asal mulanya ada orang doa di tempat yang mustajab di Masjidil Haram itu kan ada tempat yang mustajab di dekat makamnya Nabi Ibrahim. Nah, itu tempat mustajab, orang doa itu dikabul. Nah, itu ada sahabat minta doa apa namanya, biar dapat keselamatan di dunia kayak gitu. Dia tuh minta doa keselamatan di dunia. Nah, terus sama Rasulullah dibilangin, kamu jangan doa hanya apa namanya di dunia saja, sekalian akhirat juga. Jadi terus doanya jadinya kayak tadi. Jadi ya minimal ya kayak tadi Robbana apa? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kayak gitu. Terus jangan kotori hati dengan sifat-sifat yang tercela yang menghalangi masuknya cahaya ilmu. Kalau bisa selama proses pencarian ilmu itu hatinya ya dijaga dari sifat-sifat yang tercela. Karena kata Imam Al-Ghazali, cahaya itu diibaratkan ilmu itu diibaratkan cahaya. Dan yang membawa masuk itu malaikat. Ya malaikat ya dari cahaya juga. Cahaya itu maka karena sifatnya malaikat yang cahaya, maka sulit masuk ke dalam hati yang di situ banyak apa? Sifat-sifat yang kotor. Ketika zaman ya bisa zaman saja ini belajar ya iso paham gitu. Gak perlu apa namanya, wes gak ngurus apa namanya hatinya kotor ya wes pokoknya belajar kayak gitu. Itu ya masuk tapi masuknya di otak ya. Tidak masuk ke dalam apa hati. Ilmu yang bermanfaat itu letaknya di mana? Di hati. Maka ketika zaman ada orang kok pinter tapi akhlaknya kok elek, maka ilmu yang dimiliki itu tidak akan membawa kemanfaatan. Kayak berapa banyak orang pinter tapi maling. Ada berapa banyak orang pinter tapi suka bohong. Jadi malah ilmunya digunakan untuk kemaksiatan. Jadi malah rusak kayak gitu. Terus sifat-sifat apa saja yang perlu dihindari ketika pencarian ilmu? Yang pertama itu hasad.
Hasad itu tidak senang orang lain mendapat nikmat dan mengharapkan agar nikmat itu hilang dari orang lain. Jadi sifat ini tuh biasanya banyak sekali di desa-desa ya. Kalau di desa itu kan kehidupan bertetangga itu sangat kuat. Misalkan ada orang gitu baru beli kulkas, baru beli mobil, itu tetangga sebelah sudah gatel mulutnya itu apa, ingin ngomongin kayak gitu, ingin ngerasani. Jadi itu sifat dengki ya. Jadi ya, Saman kira-kira dengki juga nggak? Misalkan Saman melihat teman Saman pakai barang mahal misalkan, apa? Misalkan temanmu punya iPhone 13, kira-kira kamu seneng nggak? Kira-kira. Atau kamu ingin agar HP ini hilang? Muga-muga HP ini hilang. Apakah kamu kayak gitu kira-kira? Jadi nggak perlu ya. Jadi wis biarin. Jadi tidak usah melihat apa nikmatnya orang lain. Loro sakit sendiri. Sakit sendiri apa? Melihat nikmat orang. Kamu melihat temanmu motornya bagus atau temanmu sudah pakai mobil atau temanmu sukses. Itu apa namanya? Nggak usah dilihat. Semakin dilihat malah apa? Semakin menyakiti diri sendiri dan di hati juga nggak baik jadi penyakit. Rasulullah ya pernah dulu awal-awal ketika berdakwah itu kan saking bingungnya Rasulullah untuk mengislamkan orang kan sulit sekali. Orang sudah asik-asik nyembah berhala tiba-tiba diajak nyembah Allah itu ya sulit sama bisa nggak bayangin tiba-tiba disuruh merubah keyakinan sulit. Maka Rasulullah awal-awal berdakwah tuh ya dikasih sesuatu gitu. Anda mau menyembah Tuhan saya tidak. Nanti kalau Anda mau saya kasih kambing. Itu Rasulullah kayak gitu. Jadi dombanya Khadijah itu dikasih-kasihkan Rasulullah kepada orang-orang itu biar mau masuk Islam. Awal-awal dakwah itu dulu kayak gitu. Sampai kambingnya Khadijah itu habis. Lah terus ketika kambingnya itu habis, Rasulullah melihat tetangga-tetangganya kuaya kaya, kambingnya banyak-banyak, domba-dombanya banyak. Dan Rasulullah ya melihat itu. Nah, terus sedikit terbesit di dalam hatinya. Andaikan saya punya kambing sebanyak itu mungkin dalam berdakwah akan lebih enak kayak gitu. Itu seketika langsung diingatkan sama Allah langsung. Muhammad, kamu jangan lihat nikmat orang lain. Itu nggak baik. Ya udah, itu sejak saat itu ya Nabi Muhammad kalau lihat ada orang nikmat punya sesuatu yang dia ingini gitu ya cuma apa menundukkan kepala gitu aja. Jadi kalau bisa kita ya niru apa, niru kayak gitu. Zaman melihat sesuatu orang lain yang enak-enak itu ya kalau bisa nggak usah dilihat. Semakin dilihat zaman semakin ingin nanti lama-lama jadi sifat hasad kayak gitu. Jadi mas nggak usah dilihat. Wis biarin apa, itu bukan urusan kita juga. Harta orang lain, kenikmatan orang lain itu adalah urusannya dia dengan Tuhan. Kita sudah nggak ikut urusan. Yang menjadi urusan kita ya apa yang milik kita gitu. Apa yang milik kita yaitu urusan kita. Terus apa yang kedua, sombong. Maka ketika belajar kalau bisa ya nggak boleh sombong kayak gitu. Sombong itu banyak macamnya. Ada yang dengan apa yang memang ingin pamer dengan sifat apa namanya dengan sifat kebesaran tidak mau bergaul dengan yang dia anggap lebih rendah itu sombong yang besar ya kayak gitu tapi kadang-kadang nggak perlu kayak gitu apa namanya ketika sampean apa namanya melihat orang lain terus sampean memandang dengan pandangan apa itu jelek itu juga kesombongan atau bahkan gini juga kesombongan misalkan sampean merasa bahwa apa namanya lebih baik dari orang lain itu juga kesombongan atau zaman merasa bahwa diri zaman rendah hati. Wah, apa namanya? Uang kok orang kok kayak gitu, apa namanya? Pede. Mending kayak saya gini apa tawadu. Nah, itu juga kesombongan asli. Bahkan yang kayak gini pun juga jenis kesombongan. Misalkan sama misalkan teman-teman sama nakal-nakal semua. Teman-teman sama nakal-nakal semua, lah terus atas dasar itu zaman akhirnya nggak mau berteman dengan mereka. Zaman nggak mau berteman, terus zaman asik apa namanya, asik sendiri kayak gitu. Asik sendiri kayak gitu. Itu juga termasuk kesombongan karena sampean meninggalkan apa gimana-gimana Allah itu nyuruh untuk berjuang. Ya ketika sampean asik-asik sendiri itu tidak ada perjuangannya. Malah itu lebih mudah. Maka yang betul ya gimana? Ya sampean tetap berteman kalau bisa ya diajak kebaikan. Nah, itu baru yang namanya berjuang.
Jadi kayak gitu. Dulu itu Imam Al-Ghazali pernah meninggalkan semua kejayaannya. Imam Ghazali itu terlahir sebagai orang yang miskin, tapi berkat kepintarannya itu jadi profesor, jadi apa? Bahkan rektor di tahun apa di masanya gitu. Di masanya itu sudah jadi rektor universitas. Wes pokoknya kaya lah, kaya raya, jabatan punya, wes punya banyak. Lah itu terus tiba-tiba dia tinggalkan semua, jabatannya dilepas, uang dilepas, dia tiba-tiba mengasingkan diri di hutan, mengasingkan diri di hutan. Terus pokoknya pengen tasawuf gitu, terus pokoknya pengen ibadah terus ke Allah. Nah terus setelah beberapa saat dia tuh mimpi ditemui apa? Ditemui ulama-ulama kekasih-kekasih Allah yang sudah meninggal. Dinasehatin, Imam Ghazali, kamu itu enak di hutan sendirian. Itu lebih enak. Karena kalau kamu meninggalkan orang-orang, kamu sendirian di sini. Kamu nggak mendapatkan cibiran orang, kamu tidak orang-orang nggak ngerasani kamu. Orang-orang nggak ada yang benci sama kamu. Itu hidupmu lebih enak di sini. Nggak ada perjuangan. Langsung sejak saat itu dia kembali lagi. Kembali lagi. Nggak jadi menyendiri di hutan, yang kembali lagi. Jadi hidup bermasyarakat lagi. Jadi kayak gitu. Hidup itu butuh perjuangan karena kita itu disuruh Allah itu berjuang, jihad. Jihad nggak selalu perang. Jihad itu banyak. Bisa jihad ekonomi, jihad dakwah, jihad menyenangkan orang tua, jihad menyenangkan keluarga. Banyak sekali. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi ya bingung sama. Nah, jadi kayak gitu. Wes pokoknya ya sebisanya lah. Berusaha sebisanya. Kalau nggak bisa yang usahakan lah emang wis notok nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Nggak usah dipaksakan ya. Jadi yang tidak diinginkan Allah itu adalah umatnya memaksakan diri. Jadi tidak sama sekali tidak ada paksaan. Allah sama sekali nggak pernah memaksa. Ya sebisanya. Nah terus yang ketiga fanatik madhab. Nah ini juga nggak boleh sebenarnya. Dia biasa-biasa aja. Maksudnya fanatik madhab itu samaan punya kelompok, nah terus dianggap paling benar. Lah kelompok lain salah. Nah itu apa namanya? Fanatik. Jadi dianggap kelompok yang paling benar lah ini salah. Itu namanya apa? Fanatik. Padahal kita tidak pernah tahu yang paling benar-benar itu siapa. Yang paling benar siapa itu kita nggak pernah tahu. So cocokan di akhirat gitu. Ya kita di dunia ini berusaha sebaik mungkin. Ya sama semuanya itu ya hanya berusaha. Meskipun sudah punya fatwa-fatwa itu semua hasil istihad usaha. Nah, yang paling benar siapa ya so cocokan di akhirat. Nah, terus yang keempat, suuzon, baik kepada teman maupun kepada guru. Jadi di masa belajar itu kalau bisa hilangkan kotoran hati ya Pak, suuzon. Suuzon itu ya buruk sangka. Tapi ya wangel, Pak. Karena suuzon itu ya enak jane. Tapi apa? Kalau dilakukan hati ini sampean kotor kayak. Ya sama kayak misalkan sampean punya teman, teman sampean sangune akeh kayak gitu. Uang jajannya banyak. Ya sampean bisa buruk sangka gitu. Enak, apa namanya? Uripmu enak ngono tok. Uang apa? Uang dikasih lagu, malah adu nasib malah. Lagu. Dia pokoknya nggak usah apa namanya? Nggak usah buruk sangka. Jadi timbang buruk sangka wis mesti wis gak usah mikir gitu. Gak usah dipikir not. Fokus terhadap diri sendiri saja. Masalah orang lain serah melo-melo sebarno. Jadi apa? Tidak usah ikut. Saya ganti dulu slide-nya. Terus kata Syekh Utsaimin eh, tujuan tujuan mencari ilmu sebenarnya bukan hanya untuk memperoleh pemahaman dan kepandaian saja, akan tetapi diharapkan terhadap pengamalan ilmu yang dimiliki. Jadi yang diharapkan itu tidak hanya paham ya, tidak hanya apal, tidak hanya paham, tapi juga pengamalan. Jadi yang malah praktek gitu ya. Yang dituju itu apa namanya? Prakteknya. Nah, zaman misalkan kuliah sekarang, ini jurusan administrasi bisnis. Maka yang diharapkan ya zaman nggak hanya apal teori, pinter pinter buat makalah, ya itu kan syarat akademik. Tapi yang penting juga zaman juga butuh pengalaman apa? Pengamalan gitu, prakteknya gitu. Jadi zaman juga harus bisa praktek.
prakteknya apa tentang advis itu kan ada mata kuliahnya itu kalau bisa ada contohnya gitu. Contohnya prakteknya gimana dalam kehidupan nyata. Nah, itu dibahas. Zaman kalau ada mata kuliah yang memang khusus advis itu diskusikan dalam dunia nyata gimana prakteknya. Jadi kayak gitu. Nah, itu nanti penting karena itulah yang dipakai. Jadi tidak hanya teori tapi apa? Pengamalan. Jadi kayak gitu. Terus Syekh Utsaimin berpendapat juga bahwa seorang penuntut ilmu harus menjadi orang yang mengajak kepada Allah dengan ilmu di setiap kesempatan. Jadi zaman di setiap kesempatan apapun, zaman dengan ilmu zaman harus mengajak kepada Allah. Tapi mengajak kepada Allah itu banyak macamnya ya. Gak semuanya misalkan langsung mau ke dalil gitu ya enggak. Bisa dengan perilaku. Zaman misalkan nyontohnya perilaku. Misalkan zaman kerja zaman gak usah sok-sokan langsung ngejak sholat konco-kancane zaman malah apa? Malah bisa-bisa sampean itu kalau nggak cocok malah dimusuhi. Maka cukup dengan perilaku sampean sendiri saja ya udah misalkan semua asik-asik apa, asik-asik ngapain gitu, ya kamu sholat. Itu saja. Jadi dengan perilaku saja itu bisa mengajak kebaikan. Atau misalkan pas ngapain gitu kamu bantu orang lain. Nanti kan orang melihat kamu bantu orang lain juga ingin bantu juga, ingin niru gitu. Misalkan kamu buang sampah ke tempat sampah, ya nanti orang lain juga tergerak, bisa tergerak juga. Jadi dengan perilaku tok itu bisa. Karena kalau langsung dikait dalil apa namanya, bisa-bisa malah dimusuhi. Jadi ada tempatnya sendiri. Kalau pas khotbah itu ya dalil. Kalau pas pengajian itu ya pakai dalil. Tapi kalau dalam realitas sehari-hari dengan apa? Dengan perbuatan. Jadi kayak gitu. Jadi diajak yang baik-baik. Itu namanya sudah mengajak kepada Allah gitu. Walaupun zaman nggak perlu mengucapkan, nggak perlu apa, tapi dengan perbuatan saja bisa mengajak apa? Kepada Allah. Terus menurut Syekh Utsaimin, seorang pencari ilmu mesti istiqomah dalam mencari ilmu dan tidak putus di tengah jalan. Karena hadisnya sendiri sudah jelas ya dari Rasulullah bahwa mencari ilmu itu dari lahir gitu, ketika dari mulai buayan sampai liang lahat. Artinya ya wes sampai mati. Kita itu disuruh kita itu sama Allah disuruh belajar sampai mati. Nah, terus maksudnya istiqomah di sini gimana? Maksudnya istiqomah di sini itu adalah bukan berarti zaman nggak boleh pedot sama sekali gitu. Misalkan zaman apa di kuliah gitu. Zaman kuliah kan ya petang tahun ya lama. Nah, terus misalkan suatu ketika zaman tiba-tiba merasa nggak apa otak zaman wis full gitu, panas. Akhirnya zaman wis aku gak iso kuliah ya gitu. Akhirnya zaman lebih memilih istirahat kayak menenangkan pikiran. Itu ya nggak apa-apa karena zaman cuma istirahat. Bukan berarti kok harus full istiqomah adalah sesuatu yang terus menerus. Akhirnya zaman 4 tahun masuk terus kuliah. Kak aku mau kuliah aku pedot apa namanya ya nggak gitu. Itu berlebihan juga. Jadi apa? Makanya kadang-kadang kita juga ada liburnya gitu. Bahkan dikasih libur. Karena apa? Butuh istirahat. Jadi capek nggak apa-apa. Misalkan zaman kok wesel nggak mood, malah apa namanya? Malah sekiranya masuk malah ganggu temannya yang lain, fokus ya. Ya udah wes apa namanya? Mending istirahat dulu. Kalau otaknya wes fresh, belajar lagi. Jadi itu yang dinamakan istiqomah adalah tidak berhenti, maksudnya tidak maksud nggak boleh berhenti di tengah jalan adalah benar-benar berhenti gitu. Jadi yang gimana yang nggak istiqomah itu adalah zaman benar-benar berhenti. Misalkan zaman dalam suatu mata kuliah menemui kesulitan, bangel. Terus akhirnya zaman milih apa namanya? Leren. Wes aku mau kuliah. Ditinggal kuliah. Nah, wes aku tak tak jadi pengelana. Malah apa namanya? Nah, itu yang namanya putus di tengah jalan dalam pencarian ilmu. Jadi ya nggak apa-apa sekali-kali putus apa namanya? Sekali-kali putus di tengah jalan itu ya nggak apa-apa. Yang penting nggak benar-benar putus selamanya kan. Nanti dilanjut lagi. Nanti dilanjut lagi. Jadi kayak gitu. Biar nggak lelah ya toh. Biar nggak lelah. Saya kan dulu. Terus peranan guru sangat penting dalam melaksanakan pendidikan menurut Syekh Husain. Artinya guru memiliki tanggung jawab untuk menentukan arah pendidikan. Makanya Islam sangat menghormati dan orang-orang yang berilmu. Maka setiap penuntut ilmu wajib menghormati guru dan memuliakan mereka. Jadi apa namanya?
ketika mencari ilmu, sampean disuruh hormat kepada gurunya. Sampean yang ngajari sampean dihormatin. Dan yang ilmunya apa? Ilmunya ya sampean hormati. Makanya kalau bawa buku itu ya jangan sembarangan, jangan ditaruh di bokong, tapi apa? Dipegang kayak gitu. Terus sama gurunya ya apa namanya? Ya hormat karena gimana-gimana dia yang mengantarkan ilmu itu pada sama yang nah gimana yang cara yang paling bisa untuk menghormati guru adalah dengan kalian sendiri ingin paham. Jadi misalnya ketika dosen sudah masuk kelas atau zaman belajar kepada guru siapapun, sampean ada keinginan untuk paham, aku guru wis weneng. Karena ketika sampean ingin paham, otomatis sampean pasti nggak ngobrol sendiri, nggak tidur, nggak asik-asik apa main-main. Karena ya ingin paham berarti apa fokus kayak gitu. Itu guru saja sudah seneng digituin. Tidak perlu sampai harus apa namanya dicium tangan sampai kepalanya nunduk sampai rukuk kayak gitu. Nggak perlu sampai gitu. Dengan sampean ingin paham saja itu sudah cukup apa, menghormati guru. Guru wis seneng kayak gitu. Jadi ya kayak gitu. Terus bagaimanapun guru ya manusia biasa. Maka ya kadang-kadang ya punya salah. Makanya sampean maklumi wong bukan nabi ya toh. Maka ketika kadang-kadang sampean melihat, wih guru kok kayak gitu, guru kok kayak gitu apa namanya? Dosen kok kayak ngono. Ya kan namanya juga dia itu manusia ya toh, bukan nabi. Maka ya udah. Makanya kita itu tidak boleh manut 100% kepada guru karena gimana-gimana guru juga manusia. Maksudnya bukan nabi. Kita itu boleh manut 100% kepada Rasulullah. Nah, terus ketika turun mulai dari para sahabat sampai kita-kita, kita itu sudah bukan apa namanya? Sudah bukan nabi. Maka ketika ada anak yang nggak manut sama kita itu ya kita nggak boleh marah juga gitu. Wong apa namanya? Kita bukan nabi. Misalkan sok sampean jadi guru, sampean ngajar, muridnya sama nuwakal, nggak menghormati gitu. Itu ya sampean aslinya juga boleh marah karena gimana-gimana kita ya bukan nabi. Kita ya punya kesalahan juga. Tapi ya gimana sampean mengontrolnya ya terserah lah kayak gimana. Jadi apa namanya? Jadi ya hormatilah seporsinya kayak gitu. Kalau sekiranya tuntunannya tidak mengarah kepada maksiat ya sampean hormatin. Tapi ketika wis nyuruh sing gak jelas yang apa malah cenderung ke arah yang maksiat maka ya sampean gak apa gak perlu hormatin kayak gitu. Jadi paling gampang itu dilihat guru ini nyuruh saya ngapain gitu. Kalau nyuruhnya untuk kebaikan tidak ada maksiat di situ maka ya sampean manut. Tapi ketika kalau sudah nyuruh sampai ke arah yang apa, arah yang salah, arah yang maksiat itu sampean gak perlu manut terus tinggalan nah. Jadi kayak gitu. Karena mereka juga manusia kayak gitu. Jadi itu ya materi tentang tata cara mencari ilmu hari ini. Sekian kuliah hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.